Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Evi Daliana SHLM yang dimana sebagai nilai pemenuhan nilai ujian tengah semester. Baik, sebelum ke pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota rekan-rekan saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fidano Aurelia dengan NIM 2309110216 selaku moderator dan anggota dari kelompok 3. Halo, perkenalkan saya Mizari Ramadana dengan NIM 2309110233. Nama saya Alfirido Ilahi dengan NIM 2309110192. Perkenalkan, nama saya Arafa dengan NIM 23091110244. Hai, perkenalkan nama saya Rusahanaya dengan NIM 23091110238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Adha Al-Azani dengan NIM 23091110249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ditya Adha Lazani. Di sisi pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana kronologi dari kasus yang sedang kami teliti, yaitu kasus seorang warga negara Indonesia yang memperjualbelikan seorang anak Indonesia yang baru lahir kepada warga negara Irlandia yang bernama Joseph dan istrinya Lala. Anak ini diperjualbelikan dalam keadaan yang tak bernama kepada Joseph dan Lala. Kasus ini bermula ketika seorang warga negara Indonesia, Suryani, melahirkan seorang anak laki-lakinya yang merupakan dari hasil hubungan gelap, yang dimana si Suryani ini ketika melahirkan anaknya yang tak bernama ini dengan tidak memiliki uang sepeser pun. Dan ketika dia melahirkan, suami gelapnya yaitu si Sarkawi meninggalkan dirinya yang tak mempunyai sepeser uang pun untuk membiayai persalinannya. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Rosdiana. Si Rosdiana ini membayar seluruh persalinan si Suryani. Kemudian si Suryani ini tidak diberikan untuk menengok anaknya, gimana wajah anaknya, dia menyusui anaknya ataupun memberikan nama anaknya. Kemudian setelah berjalannya waktu 4 tahun berselang, si Rosdiana ini tertangkap oleh Polda Metro Jaya dalam kasus penculikan dan perdagangan orang. Kemudian ada riwayat atau riwayat kejahatan si Rosdiana ini dengan anaknya si Suryani ini, yang dimana anaknya ini rupanya diperdagangkan dengan embel-embel adopsi kepada warga negara Irlandia yang bernama Joseph tersebut. Di Irlandia, si anak tak bernama ini diadopsi, diperjualbelikan dengan embel-embel adopsi kepada pengadilannya, sehingga pengadilan di Irlandia menyetujui untuk pengadopsian si warga negara Indonesia ini yang dilahirkan di Indonesia, anak tak bernama ini, untuk diadopsi oleh si Joseph. Kemudian sesampainya di Irlandia, anak yang tak bernama ini diberikan nama Tristan Dawsey oleh si Joseph Dawsey ini. Dan dia merupakan anak yang disayang karena ketika itu si Joseph dan Lala ini susah untuk memiliki seorang anak. Seiringnya berjalannya waktu, akhirnya Joseph ini diberikanlah oleh Tuhan seorang anak kandung yang dilahirkan oleh istrinya Lala. Dan ketika umur si Tristan ini 2 tahun, si Tristan ini berkembang tetapi tidak sesuai dengan keinginan si Joseph. Mungkin terdapat sesuatu hal yang membuat si Joseph ini berpikir kalau Tristan ini berkembang tidak sesuai dengan kemauannya. Nah, ketika itu terjadi, si Joseph ini mengembalikan si Tristan ini ke Indonesia, tepatnya di suatu panti asuhan yang bernama Immanuel, bertempatan di Bogor. Nah, ketika itu si Joseph ini juga meminta pengadilan Irlandia untuk membatalkan adopsi yang diajukannya 2 tahun yang lalu kepada Tristan.
Tetapi pengadilan Irlandia ini mensetujuinya. Namun Mahkamah Agung Dublin Irlandia ini memberikan kompensasi kepada si Tristan, yang dimana si Joseph ini harus membayar lebih kurang tuh 220 juta, ditambah biaya hidup sebesar 3,8 juta per bulan selama si Tristan ini sampai umur 18 tahun. Nah, kasus ini merupakan kasus perdata internasional yang melibatkan seorang anak yang dilahirkan di Indonesia oleh seorang WNI, namun dia diperdagangkan, diperjualbelikan dengan embel-embel adopsi kepada warga negara asing. Kemudian warga negara asing itu mengembalikan lagi anak tersebut ke panti asuhan di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus yang cukup booming pada tahun 2005, karena kasus ini melibatkan dunia internasional, melibatkan dua pengadilan internasional, yaitu pengadilan Indonesia dan juga pengadilan Irlandia. Mungkin untuk sisi satu itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan diperjelas oleh teman-teman saya di sesi-sesi berikutnya. Saya Aditya Adhalazani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pidana Aurelia dengan NIM 23091112016 akan memaparkan materi terkait pembahasan kasus. Nah, pembahasan kasus ini terkait adanya kasus adopsi ilegal anak warga negara Indonesia terhadap warga negara asing. Nah, karena ini menyangkut adanya hukum perdata internasional, bagaimana sih perspektif dalam hukum perdata internasional itu? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kasus ini menceritakan tentang Tristan Dodds selaku anak warga negara Indonesia yang diperjual kepada Joseph Dodds selaku warga negara Irlandia. Lalu, apa sih yang menjadi kasusnya itu? Yang menjadi kasus itu ternyata karena proses adopsinya itu bermasalah loh. Kok bisa bermasalah sih? Karena yang pertama, ternyata prosesnya itu tidak dilakukan melalui jalur resmi. Kedua, tidak ada persetujuan dari ibu kandung. Dan yang ketiga, tidak ada perlindungan dari lembaga sosial pemerintah. Nah, terus kalau misal kita sandingkan ke hukum perdata internasional nih, bagaimana sih perspektif dalam hukum perdata internasional? Dalam hukum perdata internasional, selalu kita tahu dalam Konvensi Den Haag tentang adopsi antar negara. Nah, adopsi antar negara di sini berarti hak dan kewajiban anak itu harus dilindungi, dan kemudian harus ada izin oleh pihak yang berwenang, dan proses itu juga harus transparan. Nah, tetapi dalam kasus ini ternyata semua itu tidak sesuai dan semua itu dilanggar. Oleh karena itu, ini pun menjadi permasalahan. Lalu, karena kasus adopsinya itu melanggar hukum nasional Indonesia dan prinsip hukum internasional, oleh karena itu status adopsinya itu menjadi batal demi hukum. Ini sebagai contoh mengapa adopsi antar negara itu perlu diawasi secara ketat supaya tidak ada terjadi antar eksploitasi anak, apalagi perdagangan anak. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan mungkin ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan menjelaskan permasalahan kasus perdagangan anak berkedok adopsi internasional dalam lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama, permasalahan utamanya yaitu kasus ini menyoroti praktik adopsi anak lintas negara yang disalahgunakan menjadi sarana perdagangan anak. Dalam konteks ini, adopsi bukan lagi sekedar urusan keluarga, melainkan telah masuk ranah hukum perdata internasional karena melibatkan subjek hukum dari berbagai negara, Indonesia dan Irlandia. Perbedaan sistem hukum dan isu prediksi lintas batas. Yang kedua, bertentangan prinsip dalam hukum perdata internasional. Adopsi internasional seharusnya didasarkan pada prinsip best interests of the child, kepentingan terbaik anak. Namun, dalam kasus ini, anak dijadikan komoditas dalam sistem adopsi yang direkayasa. Terjadi pelanggaran prinsip kesejahteraan dan perlindungan anak yang diatur dalam berbagai konvensi Den Haag 1993 tentang perlindungan anak dan kerjasama dalam adopsi antar negara.
Yang ketiga, ketimpangan hukum antar negara. Indonesia memiliki peraturan ketat terkait adopsi internasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Perintah Nomor 54 Tahun 2027 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Namun dalam praktik ini, kasus ini menunjukkan kelemahan dalam implementasi hukum karena pengadilan dapat mengesahkan adopsi yang terindikasi berasal dari sindikat, ketidakan pengawasan lintas negara sehingga tidak ada kontrol atas tindakan pasangan Irlandia setelah adopsi disahkan. Yang keempat, yurisdiksi dan penegakan hukum. Masalah munculnya saat anak dikembalikan ke panti asuhan, tidak ada yurisdiksi efektif yang dapat memaksa sehingga pihak asing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum Indonesia tidak menyangkut perbuatan orang tua angkat di luar negeri, dan hukum Irlandia mungkin tidak cukup dasar untuk investasi karena adopsi yang sah hukum Indonesia. Nah, kesimpulan dari kasus ini memperlihatkan celah besar dalam koordinasi hukum perdata internasional antar negara. Kasus ini terkait adopsi yang diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional, penguatan pengawasan dan adopsi sertifikasi dalam proses adopsi, kerjasama antar negara untuk menindak tegas praktik adopsi ilegal. Oke, terima kasih. Bella, di sini saya akan menjelaskan putusan hakim tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal. Kasus perdagangan anak berkedok adopsi internasional seringkali melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum perlindungan anak. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 30/2023 PN/CBI yang mengkaji unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak melalui modus adopsi ilegal. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa adopsi ilegal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana perdagangan anak jika memenuhi unsur pelaku, proses, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim juga menekankan pentingnya memberikan sanksi berat untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori apa yang dapat digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan kasus adopsi ilegal. Dalam kasus adopsi ilegal yang melibatkan seorang anak warga negara Indonesia yang bernama Tristan dan seorang warga negara Irlandia yang bernama Joseph Doss, terdapat banyak sekali pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, baik dari sisi hukum nasional maupun sisi hukum internasional. Dalam penyelesaian kasus ini, hakim dapat menggunakan pendekatan hukum perdata internasional yang membuat beberapa teori dasar, seperti teori lex flori dan teori lex patriae. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori lex flori. Teori lex flori berarti pengadilan menggunakan hukum dari negara tempat perkara disidangkan. Karena kasus ini disidangkan di Pengadilan Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sebagai sisi penilaian. Hal ini sangat penting terhadap sistem adopsi Indonesia yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, apalagi yang melibatkan seorang warga negara asing. Indonesia telah menetapkan peraturan yang sangat ketat mengenai pengangkatan anak, terutama dalam kasus adopsi internasional. Aturan tersebut tercantum dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2009, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan beberapa peraturan teknis lainnya. Ada beberapa syarat untuk melakukan pengangkatan anak seperti adanya keterlibatan dari pekerja sosial, adanya izin dari Menteri Sosial, dan persetujuan langsung dari orang tua kandung sang anak. Namun dalam kasus adopsi Tristan tersebut, semua syarat itu tidak dilakukan dan dihiraukan begitu saja. Tidak adanya keterlibatan dari lembaga kesejahteraan sosial, tidak adanya pelibatan pekerjaan sosial, dan tidak adanya persetujuan dari seorang tua secara tertulis. Artinya, dari kacamata hukum Indonesia, adopsi yang dilakukan oleh Joseph Doss terhadap Tristan ini tidak memenuhi syarat hukum yang sah. Maka dari itu, teori lex flori ini sangat krusial dalam menyelesaikan kasus lintas negara seperti ini. Hakim memiliki hak untuk menolak
dan membatalkan hukum yang bertentangan dengan hukum domestik. Selanjutnya, mengenai teori Lex Patria akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Mesari Ramadana dengan NIM 2309110233. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu teori-teori hukum perdata internasional yang digunakan hakim untuk memutus kasus perdagangan anak berkedok adopsi internasional. Nah, sebelumnya untuk teori-teori pada kasus ini itu mengandung dua teori. Untuk teori yang pertama itu sudah dijelaskan teman kita sebelumnya, dan untuk teori yang kedua itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk teori yang kedua ini adalah teori Lex Patriae atau Lex Personalis. Teori ini mengacu pada penggunaan hukum dari negara asal individu yang menjadi subjek dalam perkara. Dalam hal ini adalah Tristan, anak yang diadopsi secara ilegal. Karena Tristan adalah warga negara Indonesia, maka proses adopsinya wajib tunduk pada hukum Indonesia, bukan semata-mata berdasarkan hukum negara pengadopsi, yaitu Irlandia. Meskipun Joseph Dawsey mendapatkan keputusan pengangkatan anak dari pengadilan Irlandia, hal itu tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia apabila proses pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum perdata internasional, keputusan pengadilan asing tidak secara otomatis diakui dan diimplementasikan tanpa melalui proses sertifikasi dan pengakuan dari pengadilan Indonesia. Dengan kata lain, adopsi itu dianggap tidak sah secara hukum Indonesia karena prosedurnya cacat sejak awal. Nah, hakim juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap tindakan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, atau the best interest of the child. Dalam kasus ini, fakta bahwa Tristan adalah justru ditelantarkan menunjukkan bahwa proses adopsi ini sama sekali tidak mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu, Pengadilan Indonesia menyatakan bahwa adopsi tersebut batal demi hukum. Ini menjadi pengingat bahwa dalam proses adopsi lintas negara tidak cukup hanya mengendalikan legalitas dari satu negara saja. Prosedur dan hukum dari negara asal anak harus dipenuhi, karena anak bukan sekedar objek hukum, tetapi subjek hukum yang memiliki hak dan harus dilindungi sepenuhnya. Nah, kasus ini juga meliputi pembelajaran penting bahwa sistem hukum internasional ini tetap memprioritaskan keadilan dan perlindungan terhadap yang paling rentan-rentan, yang dimana dalam kasus ini adalah anak-anak. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.